Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada video kali ini kita akan mencoba membongkar bagaimana sebenarnya jamaah tabligh itu, sehingga kita bisa mengenal lebih dalam apa yang menjadi kira-kira kemungkinan alasan mereka untuk bisa berdakwah dan mengenal lebih dalam lah, mengenal lebih jauh lah kepada paham atau konsep yang dianut oleh mereka. Yang pertama, saya tertarik kepada ketika mereka ada beberapa orang dari mereka berkata di media online, saya rangkum ya. Yang pertama, tidak seorang pun dari kami takut corona. Yang kedua, kami takut hanya kepada Allah. Tiga, sakit sehat semuanya dari Allah. Ya. Empat, apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Ya. Selanjutnya yang kelima, saya tidak akan pergi jika saya tahu ada virus di sana. Ya. Saya tidak akan pergi jika saya tahu ada virus di sana. Ya. Dari beberapa pernyataan yang mereka ungkapkan itu ya, ini menarik karena yang nomor 1, 2, 3, 4 itu searah, tapi yang nomor 5 ini ada yang mengatakan gitu, saya tidak akan pergi jika saya tahu ada virus di sana. Ya. Jadi ini yang agak sedikit lah ya. Jadi kalau kita bisa inventarisir, sebagian besar apa yang mereka ungkapkan itu bahwa seperti itu, bahwa mereka ya istilahnya ini lebih cenderung kepada Jabariyah ya, kepada Jabariyah. Ya, Jabariyah itu ya kepasrahan total ya, kepasrahan total dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat nih, apa ini masih hipotesa awal. Kita lihat lebih dalam. Kemudian kalau kita saksikan para pemirsa ya, dalam jamaah tabligh itu dilarang ada 4 hal. Yang pertama, takobul atau membanding-bandingkan. Yang kedua yaitu tankis atau merendahkan. Yang ketiga yaitu tankit atau mengkritik. Keempat yaitu tardid atau menolak kelompok lain. Nah, di sini ya ada takobul, membanding-bandingkan satu kelompok dengan kelompok lain. Kemudian tankis, merendahkan. Kemudian 3, tankit, mengkritik. Yang keempat itu tardid atau menolak kelompok lain. Ya, itu ada 4 poin yang dimana seluruh anggota jamaah tabligh itu dilarang untuk melakukan hal itu. Nah, oke, kita next ya. Kalau kita lihat ciri juga dari pemikiran mereka ada 4, yaitu yang pertama, pintu ijtihad sudah ditutup ya. Yang kedua, pendekatan tasawuf. Yang ketiga yaitu tidak perlu nahi mungkar. Yang keempat yaitu memisahkan antara agama dengan politik. Nah, yang pertama yaitu pintu ijtihad sudah ditutup, tidak ada, kalau kita lihat di sini berarti tidak ada lagi kemungkinan untuk bisa ijtihad. Ya. Maka ini menutup rapat-rapat celah dari nalar atau logika, ya. Yang kedua, pendekatan tasawuf. Nah, kalau kita lihat secara sekilas bahwa tasawuf yang dianut itu, kalau sebagian orang ya, kalau yang image-nya lah, tasawuf itu adalah pasrah atau kepasrahan total. Yang ketiga yaitu tidak perlu nahi mungkar ya. Yang keempat, memisahkan aturan agama dan politik. Jadi setiap jamaah dilarang untuk cawe-cawe masalah pemerintahan, masuk dalam pemerintahan atau ngomong masalah politik. Nah, dari situ maka jamaah tabligh ya, ini kalau dianggap sebagai spreader ya, COVID-19, yaitu penyebar COVID-19 karena dari berbagai peristiwa, yaitu ijtima di Malaysia, kemudian di India sendiri yang sudah di lockdown tapi tetap kumpul, kemudian di Goa ya, itu tidak punya izin tapi tetap nekat untuk menggelar, akhirnya tetap tidak boleh ya, tetap dibubarkan atau ditunda atau di cancel acaranya, meskipun di awal-awal mereka tetap niat menyelenggarakan itu. Maka kita lihat ya, ada beberapa poin ya. Kenapa sih kok mereka tetap ngotot? Kenapa sih kok mereka tetap pengen ya menyelenggarakan ijtima, menyelenggarakan aktivitas mereka seperti biasa, itu daulah dan jaulah ya. Jaulah dan khuruj ya, bukan daulah. Jaulah ya. Kita lihat yang pertama yaitu ada sisi, kalau kita analisa, yaitu kepasrahan total, yaitu Jabariyah. Kepasrahan total atau Jabariyah ya. Ini walaupun ada konsep tasawuf tadi di sana, ini sedikit banyak mempengaruhi bagaimana mereka pasrah total. Ya kayak sakit ya sakit, hidup mati Allah yang menentukan, sehat sembuh itu semuanya, sehat sakit itu juga dari Allah. Nah, itu kepasrahan total. Berarti mereka ini
dalam menghadapi wabah penyakit yang sekarang lagi menyebar di seluruh dunia ini, mereka ya cenderung satu, pasrah total. Nah, ini dipengaruhi oleh konsep tasawuf tadi. Yang kedua, ya, mereka ya tadi ada tidak boleh tankit. Tankit itu mengkritik kelompok lain. Nah, ketika tidak boleh mengkritik, maka daya nalar, daya logisnya ini akan apa? Akan tumpul. Ya, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ya, tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka akan tumpul. Nah, artinya mereka begitu amirnya bilang A harus ikut A karena tidak boleh mengkritik gitu loh. Dan juga terhadap kelompok lain juga nggak boleh mengkritik gitu ya. Nah, ini menjadi stressing point juga buat kita bahwa jamaah tabligh cenderung untuk tidak mengembangkan nalar logis ya, itu. Yang ketiga, memisahkan agama dan politik. Nah, ini karena mereka memisahkan agama dan politik, bisa jadi ya maka bisa jadi himbauan pemerintah itu tidak digubris. Himbauan pemerintah itu tidak didengarkan, tidak dipatuhi. Karena sudah ada himbauan di India sendiri, di Malaysia, di Indonesia, mereka tetap ngeyel, tetap ngotot untuk menjalankan aktivitas dakwah mereka ya. Ini menjadi titik utama juga bahwa ketika mereka memisahkan agama dengan politik, ya agama ya agama saja. Nah, politik ini cenderung dengan kekuasaan dan pemerintahan, bisa jadi mereka tidak menganggap pemerintah itu ya pemerintah ya pemerintah lah gitu ya. Karena mereka dari berbagai kasus yang kita buka ya, di video sebelumnya, mereka tetap ada larang-larangan, tetap ngotot gitu ya. Jadi mereka tidak menganggap adanya pemerintah ya. Jadi di jamaah tabligh ya nggak ngereken lah, cuek lah dengan pemerintah lah, rasanya seperti itu ya. Maka ketika tidak menganggap adanya himbauan pemerintah, pemerintah tidak digubris ya, yang terjadi adalah kita bisa mengambil benang merahnya. Yang ada di jamaah tabligh ini adalah transnasional dakwah. Tapi bukan transnasional yang artinya mengembangkan sikap politik yang menjadi khilafah satu, enggak. Mereka nggak peduli urusan khilafah, itu nggak peduli. Tapi mereka transnasional dakwah. Artinya dakwah mereka itu tidak terhambat oleh sekat-sekat negara. Ini bagus juga sebenarnya, bagus juga. Tapi akhirnya mereka meremehkan pemerintah setempat, meremehkan pemerintah dimanapun saja. Bisa jadi arahnya malah ke situ ya. Ini analisa nanti kita lihat lagi ya. Nah, makanya ketika jamaah tabligh ini kemudian disebut sebagai transnasional dakwah, artinya dakwah mereka itu tidak tersekat oleh sekat-sekat batas negara pemerintah. Yang Indonesia ke India, yang India ke Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan ke Arab, Amerika Utara ya, Kanada ya, Amerika Serikat sendiri, dan juga di Eropa ya, berkembang, mereka berjauhlah ke sana ya, khuruj ke sana. Itu kemudian secara garis besar baik ya, tetapi bisa jadi mereka ada kelemahannya, mereka tidak menganggap adanya suatu bukan kesaktian, kedaulatan pemerintah untuk mengatur rakyatnya ya. Jadi mereka tidak menganggap itulah ya. Mereka masa bodoh dengan pemerintah setempat ya, atau pemerintah yang lain, atau pemerintah daerahnya sendiri. Jadi mereka ini lebih condong kepada bagaimana berdakwah antar negara, antar umat Islam yang tidak boleh terhambat oleh sekat-sekat negara ya, itu ya. Maka disebut transnasional dakwah. Bukan ingin menyatukan negara-negara dalam satu kekuasaan politik, tidak, tapi ingin menyatukan negara-negara dalam satu kesatuan dakwah ya, itu ya. Ya, ini kemudian menjadi suatu kelemahan ketika mereka kosong dari konsep nasionalisme berbangsa, cinta tanah air ya, itu. Jadi mereka akhirnya bisa jadi kosong dari ruang-ruang atau dari konsep nasionalisme, kosong dari sikap cinta tanah air. Karena menurut mereka ya dakwah itulah yang kemudian mereka lakukan, sehingga sekat-sekat negara, sekat-sekat ini tidak menjadi penting lagi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah ketika satu negara, misalnya negaranya sendirilah, kemudian kacau, chaos, apa yang dilakukan oleh para jamaah tabligh? Bisa jadi mereka adalah iktikaf di masjid karena nggak peduli dengan negara. Bisa jadi mereka sembunyi di gua, iktikaf di gua karena mereka nggak peduli dengan negara. Nah, karena inilah mereka kosong dari konsep bagaimana mencintai tanah airnya. Nah, ini juga yang mungkin ketika ada himbauan dari pemerintah untuk dilarang berkerumun, dilarang berkumpul, dilarang menyelenggarakan acara semacam ijtima yang sangat banyak sekali orangnya, pesertanya, dan ini kemudian menjadi tanda tanya kok mereka tetap ngotot ya. Nah, ini kan kita mencoba mengulas kenapa sih jamaah tabligh ini tetap ngotot untuk berkumpul
untuk ngotot tetap menjalankan aktivitas dakwahnya, padahal sudah dilarang, sudah dihimbau oleh pemerintah, baik itu nasional Indonesia, baik itu juga India sendiri pusatnya ya, baik itu juga di Malaysia ya. Secara kalau kita sejarahnya Jamaah Tabligh mungkin bisa dicari di sumber lain, tapi di video ini kita ingin mengulas apa sih yang menjadi landasan mereka. Nah, kita menemukan ada 3 poin ya, kenapa mereka melakukan seperti itu. Saya rangkum ya. Jadi karena bisa jadi itu ada konsep tasawuf ya, kepasrahan total ya, pokoknya gimana terserah Gusti Allah, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah memisahkan antara agama dengan politik. Karena memisahkan itu, saking sering memisahkannya antara agama dan politik, maka pemerintahan atau yang menjadi ujung tombak politik yaitu pemerintah itu tidak dianggap ya. Yang kedua, yang ketiga yaitu tidak boleh mengkritik kelompok lain. Akhirnya nalar logis, logika itu tumpul sehingga mereka tidak terlatih untuk menggunakan itu dalam aktivitas mereka ya. Itu yang mungkin menjadi catatan bagi kita. Tapi anyway, memang saya setuju dengan aktivitas mereka selama ini Covid sudah selesai, selama mungkin Corona sudah tidak ada, sudah aman. Mau silahkan jauh lah, mau silahkan berdakwah ke berbagai negara, silahkan, boleh saja. Tapi ketika ini sekarang ada musim wabah penyakit Covid-19 yang menular ini, ya setidaknya lah dihentikan dulu, stop dulu di rumah ya. Kemudian melakukan perjalanan ke dalam, itikaf di rumah dulu, jangan jauh lah dulu. Nanti kalau sudah reda, silahkan ya. Karena kita lihat banyak sekali yang senang dengan Jamaah Tabligh ini ya, meskipun juga ada beberapa kritikan, tapi mengajak orang untuk berbuat baik ya, itu bagus sekali ya. Tetapi yang menjadi catatan juga, ada beberapa saya temukan di sini, ada beberapa yang kemudian mengkritiknya itu adalah bahwa konsepnya adalah amar ma'ruf ya, amar ma'ruf, tidak perlu nahi mungkar. Nah, ini juga harus seimbang sebenarnya. Kalau hanya amar ma'ruf, mengajak orang pada kebaikan, ya ini juga repot gitu ya. Tapi sebenarnya itu bagus karena hasilnya toh hampir tidak ada resistensi oleh orang atau kelompok yang lain ya kan, hampir tidak ada resistensi ya, kecuali mungkin Wahabi yang menolak karena dianggap bahwa Jamaah Tabligh erat kaitannya dengan tasawuf, tarekat sufi, sehingga ya sudah, itu pokoknya berkenaan dengan tarekat pasti ditolak oleh Wahabi ya. Itu Jamaah Tabligh mungkin dapat resistensi dari Wahabi karena tidak suka dengan amalan-amalannya itu yang tidak berdasar ya, zikir-zikir yang tidak ada dasarnya menurut mereka seperti itu, karena ada konsep tasawuf di situ. Tetapi anyway, dengan kelompok yang lain, dengan kelompok masyarakat yang lain, insya Allah Jamaah Tabligh hampir tidak ada resistensi atau penolakan. Nah, ini menjadi catatan juga buat kita sebenarnya ya. Tetapi apakah amar ma'ruf itu melulu harus dikumandangkan selama tidak ada balancing atau tidak ada keseimbangan dengan nahi mungkar? Nah, itu ya, sebenarnya dalam konsep Islam ya harus tetap lah amar ma'ruf didampingi oleh nahi mungkar ya. Tidak bisa hanya amar ma'ruf saja ya. Baik para pemirsa, itu yang mungkin menjadi catatan bagi kita ya. Kenapa kita ingin membongkar, kita ingin membuka, kita ingin menganalisa kenapa kok Jamaah Tabligh ini ya, kelompok yang sekarang sudah paling menyebar di seluruh dunia ya, paling menyebar seluruh dunia dan jumlahnya banyak. Ini di Asia Tenggara dianggap menjadi salah satu pemicu menyebarnya virus COVID-19 ini di Asia Tenggara. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan analisa lagi lebih jauh tentang beberapa hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.